Krisis pemerintahan di Indonesia membuat negara yang baru terbentuk ini mengalami ketidakstabilan, di mana dalam upaya menjalankan roda pemerintahannya, Indonesia mengalami jatuh dan bangun. Hal ini yang kemudian mendorong terbentuknya Kabinet Ali untuk mengisi krisis pemerintahan di Indonesia pasca kekosongan selama 58 hari sepeninggalan Kabinet Wilopo. Setelah melakukan perundingan selama 6 minggu dan upaya membentuk berbagai gabungan partai, sebuah kabinet PNI yang didukung oleh NU dan partai-partai kecil berhasil dibentuk. Maka pada tanggal 31 Juli 1953, Kabinet Ali I atau yang dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso diresmikan. Perdana Menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Ali Sastro Amijoyo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ali Sastro Amijoyo adalah seorang tokoh politik, pemerintahan, dan nasionalis. Ali Sastro Amijoyo meraih gelar sarjana hukum di Belanda pada tahun 1972 dan tergabung dalam organisasi Jong Java. Beliau merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-8, Menteri Penerangan Kabinet Presidensial I, Menteri Pengajaran Kabinet Amir Syarifuddin I dan II, serta Kabinet Hatta I. Beliau juga merupakan Wakil Ketua MPRS Kabinet Kerja III dan IV dan Kabinet Dwi Roka I dan II. Kabinet Ali I ini memiliki beberapa kebijakan, yaitu yang pertama itu memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membagikan tenaga rakyat. Yang kedua, segera melaksanakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, menitik keberatan politik pembangunan dan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat. Yang keempat, memperbaharui politik desentralisasi. Yang kelima itu memberantas korupsi dan birokrasi. Yang keenam itu melengkapkan perundang-undangan pemburuhan untuk mencapai kembali ketenaga kerjaan sebesar-besarnya. Yang terakhir itu adalah mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional, terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan. Itu yang berada di dalam negeri. Selain itu, dapat juga yang berada di luar negeri, yaitu untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk pencapaian dunia, dan serta menjalankan hubungan antara Indonesia dengan Belanda dengan meninjau kembali konferensi meja bundar dan meniadakan kebijakan yang merugikan rakyat dan negara. Sama dengan kabinet-kabinet lain, selama pemerintahan Kabinet Ali I ini berlangsung, pasti muncul berbagai masalah. Sayangnya, masalah-masalah tersebut menjadi sebuah bentuk kelemahan atau kekurangan dari kabinet ini akibat penanganannya yang buruk. Berikut adalah kekurangan-kekurangan utama Kabinet Ali I ini. Pertama adalah banyaknya kasus korupsi yang terjadi selama kabinet ini berlangsung. Karena kasus-kasus tersebut dan berbagai faktor lain, terjadi pula kemunduran ekonomi. Kedua, masalah-masalah yang terjadi tidak tertangani dengan baik. Selanjutnya, karena berbagai masalah tersebut dan ketidakpuasan lainnya, sering terjadi pemberontakan di berbagai daerah pula. Keempat dan terakhir, kinerja kabinet dinilai buruk, sehingga terjadi konflik antara NU dan PNI yang terus berlanjut sampai ke mosi tidak percaya dan lainnya. Selanjutnya adalah kelebihan. Selama Kabinet Ali I berlangsung, kabinet memiliki beberapa pencapaian. Pencapaian ini menjadi kelebihan dari kabinet ini. Pada April hingga Mei 1954, berlangsung sebuah pertemuan antara Perdana Menteri India, Pakistan, Sri Lanka, Birma, dan Indonesia yang diselenggarakan di Kolombo. Hal ini berarti bahwa Ali berhasil membawa Indonesia secara internasional, walaupun saat itu di Indonesia sendiri sedang terjadi masalah politik. Di pertemuan tersebut, Ali mengusulkan untuk diadakannya konferensi Asia Afrika yang disetujui oleh negara-negara lain. KAA yang diadakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 ini merupakan prestasi utama kabinet ini, di mana Indonesia berhasil merangkul Afrika dan Asia untuk melawan kolonialisme dan neokolonialisme milik AS, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya. Hal ini pun dapat diapresiasi pula karena kabinet ini berlangsung di saat kondisi semua hal serba sulit. Partai yang mendukung Partai Ali I ini adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 dan merupakan partai tertua di Indonesia. Dan juga NU atau Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Karena koalisi antar kedua partai, hal ini disebabkan oleh kekosongan kabinet selama 58 hari yang menyebabkan krisis
pemerintahan secara kabinet Wilopo jatuh, sehingga setelah melakukan perundingan selama 6 minggu dan 5 hari, maka terbentuk kabinet Ali 1 ini dengan pemimpin Ali Sastronarjoyo yang dulunya pernah menjabat di PNI. Selain itu, terdapat partai-partai kecil lainnya yang mendukung kabinet Ali 1 ini. Berikutnya adalah alasan kenapa kabinet Ali Sastromijoyo I dibubarkan atau digantikan. Alasan terbesarnya itu sama dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Kabinet Ali Sastromijoyo I ini mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri dengan alasan banyaknya masalah yang tidak dapat mereka atasi pada masa itu. Pada masa itu juga banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah dan maraknya kasus korupsi. Sehingga masyarakat tidak percaya pada kabinet ini karena tidak dapat memberantas korupsi. Dan juga pada NU akhirnya tidak puas dengan kinerja kabinet Ali ini, sehingga mereka menyuruh mereka untuk menggantikan menteri-menteri membubarkan kabinet ini. Pada saat itu juga Masyumi menggulirkan mosi tidak percaya pada mereka, sehingga masyarakat tidak percaya lagi pada mereka. Terus kemudian karena tidak dapat banyak dukungan dari DPR, mana pada akhirnya kabinet Ali pun mengundurkan diri, dan kabinet Ali ini akhirnya dibubarkan pada tanggal 24 Juli 1955. Dan itulah sejarah bagaimana kabinet Ali Sastromijoyo I didirikan dan pada akhirnya dibubarkan alias mengundurkan diri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.